Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmat Zainul Hidayat, NIM 2101010271. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah logika fuzi, yaitu dengan metode, salah satu metodenya yaitu metode Tsukamoto. Jadi di sini definisi dari metode Tsukamoto sendiri yaitu merupakan perluasan dari penalaran monoton. Kemudian setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk jika maka harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fuzi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau krips berdasarkan A predikat. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Nah, kemudian di sini saya ada contoh kasus untuk metode kali ini, yaitu di sini ada data dari produksi sebuah perusahaan, yang dimana di sini terdapat permintaan pada tanggal 1 Januari 2013 sebanyak 2.520, kemudian persediaan dari pabrik tersebut yaitu sebanyak 250 buah, dan produksi dari pabrik tersebut yaitu sekitar 2.190, dan begitu seterusnya. Bisa dilihat di data ini, dan dari seluruh data ini ditemukanlah bahwa maksimal dari permintaan yang datang pada perusahaan tersebut yaitu sebanyak 3.500, dan permintaan minimalnya sebesar 2.100. Kemudian untuk persediaannya, yaitu maksimal perusahaan tersebut menyediakan sebanyak 250 buah, dan untuk minimalnya adalah 100 buah. Kemudian pabrik tersebut mampu untuk memproduksi per harinya yaitu maksimal sebanyak 5.000 buah dan minimal 1.000 buah. Nah, di sini kemudian diketahui dalam contoh kasusnya ada dalam aktivitas pada perusahaan terdapat 3 variabel, yaitu 2 variabel input, yaitu variabel permintaan dan variabel persediaan. Sedangkan untuk output terdapat 1 variabel, yaitu produksi barang. Variabel permintaan memiliki 2 nilai linguistik, yaitu naik dan turun. Kemudian variabel persediaan memiliki 2 nilai linguistik, yaitu banyak dan sedikit. Sedangkan variabel produksi barang memiliki 2 nilai linguistik, yaitu bertambah dan berkurang. Kemudian permintaan tertinggi seperti yang tadi saya jelaskan di atas. Di sini dituliskan seperti ini. Kemudian berdasarkan data, hitunglah jumlah produksi perusahaan dengan metode Tsukamoto. Jika permintaan adalah sebanyak 3.200 dan persediaan sebanyak 140 buah. Kemudian kita akan masuk ke dalam penyelesaiannya dengan menggunakan metode Tsukamoto secara manual. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh, yaitu sebagai berikut. Pertama-tama kita harus mendefinisikan variabel. Yang pertama adalah variabel permintaan yang terdiri atas 2 himpunan fuzi, yaitu turun dan naik, dan fungsi keanggotaan himpunan fuzi turun dan naik. Nah, di sini kita mulai dengan mu permintaan. Untuk turun kita berikan variabel x. Nah, di sini kita akan masuk ke rumusnya, yaitu x max dikurangi x, yaitu nilai dari permintaan dari soal yang turun itu, dibagi x max dikurangin x minimal. Kemudian diperoleh persamaan seperti ini jika x kurang dari sama dengan x min, dan x min kurang dari sama dengan x, dan x kurang dari sama dengan x max. Kemudian x lebih besar dari x max. Begitu juga yang di bawah, sama seperti yang di atas.
Tapi di sini untuk rumusnya yaitu X dikurangin X min, karena permintaannya naik. Kalau yang di atas tadi adalah permintaan dari barangnya itu turun. Jadi X dikurangin X minimal dibagi X maksimal dikurangin X minimal. Kemudian diperoleh seperti ini persamaannya. Nah, kemudian kita masuk ke nilai keanggotaan himpunan turun dan naik dari variabel permintaan, bisa dicari dengan X sama dengan 3200. Kemudian permintaan turun, jadi X sama dengan 3200, berarti di sini permintaan turun 3200 sama dengan X maksimalnya yaitu 3500 dikurangi X-nya 3200 dibagi X maksimal yaitu 3500 dikurangi dengan X minimal yaitu 2100, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu permintaan turun 3200 buah sama dengan 300 per 1400 sama dengan 0,2142. Kemudian untuk permintaan naik kita masukkan juga nilainya ke dalam rumus yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi 3200 dikurangi 2100. Jadi nilai dari X yang ditanya dikurangi dengan nilai X minimal. Kemudian dibagi dengan X maksimal dikurangi dengan X minimal. Sehingga diperoleh persamaan seperti berikut. Yaitu 1100 dibagi 1400 sama dengan 0,7857. Kemudian kita masuk ke variabel persediaan yang terdiri dari dua himpunan fuzi, yaitu sedikit dan banyak. Fungsi keanggotaan himpunan fuzi sedikit dan banyak yaitu rumusnya seperti ini, yaitu ini persediaan sedikit kita berikan variabelnya dengan nama Y sama dengan Y max dikurangi Y dibagi Y max dikurangi Y min, sehingga diperoleh persamaannya seperti berikut ini, yaitu Y kurang dari sama dengan Y min, kemudian Y min lebih kecil sama dengan nilai Y, kemudian Y lebih kecil sama dengan dari nilai Y max, kemudian Y bisa lebih besar dari Y max. Kemudian untuk persediaan persediaan banyak, rumusnya seperti ini, yaitu Y dikurangi Y minimal dibagi Y max dikurangi Y minimal. Nah, untuk nilai keanggotaan himpunan sedikit dan banyak dari variabel persediaan bisa dicari dengan Y sama dengan 140, yaitu dari soal tadi yang diminta untuk persediaannya sebanyak 140 buah. Kemudian di sini kita akan masuk ke rumusnya, yaitu mu persediaan untuk persediaan sedikit, himpunan keanggotaan sedikit sebanyak 140 buah sama dengan kita masukkan angka ke dalam rumus tadi, yaitu 250 yang merupakan Y max dikurangi dengan 140, yaitu permintaan tadi yang Y itu sebesar 140 dibagi Y max-nya yaitu 250 dikurangin Y min 100, sehingga diperoleh persamaan seperti berikut, yaitu 110 dibagi 150 sama dengan 0,7333. Berikutnya yaitu untuk persediaan banyak sebesar 140 buah, yaitu 140 dikurangi 100 dibagi 250 min dikurangi dengan 100, sehingga diperoleh persamaan yaitu 40 dikurangi 150 sama dengan 0,2666. Kemudian kita masuk ke variabel produksi yang terdiri dari dua himpunan fuzi, yaitu berkurang dan bertambah. Dengan fungsi keanggotaan himpunan fuzi berkurang dan bertambah. Nah, kemudian di sini kita masuk ke persamaannya, yaitu dari yaitu mu
mu produksi kita namakan dengan Z. Untuk berkurang, rumusnya adalah 5000 dikurangi Z per 5000 dikurangi 1000. 5000-nya kita dapat dari nilai yang tadi ada di atas ini. Nah ini, yaitu produksi tertingginya adalah 5000 dan untuk produksi terendahnya adalah 1000. Oke, kita lanjut. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Z. Kemudian ini adalah persamaannya, yaitu Z kurang dari sama dengan 1000. Kemudian ada 1000 lebih kecil dari sama dengan Z. Dan Z lebih kecil dari sama dengan 5000. Kemudian Z lebih besar dari 5000. Begitu juga untuk yang di bawah. Untuk yang bertambah, yaitu untuk bertambahnya produksi, yaitu Z sama dengan Z dikurangi dengan 1000 dibagi 5000 per 1000. Nah, Z adalah berapa jumlah yang diproduksi perusahaan. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke dalam inferensinya, yaitu dari uraian di atas terbentuk 4 himpunan fusi, yaitu permintaan turun, permintaan naik, persediaan sedikit, persediaan banyak, produksi berkurang, dan produksi bertambah. Diperolehlah 4 aturan fusi sebagai berikut, yaitu untuk rules yang pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Untuk rules yang kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Untuk rules yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Maka jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Kemudian untuk rules yang keempat, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Nah, berdasarkan 4 aturan fusi di atas, maka ditentukan nilai A dan Z untuk masing-masing aturan dengan langkah-langkah untuk mengkonversi 4 aturan sebagai berikut, yaitu rules pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Kemudian kita masuk ke persamaan untuk metode Tsukamoto. Yang dicari adalah minimal dari nilai himpunan fusi yang ada untuk permintaan turun dan persediaan banyak. Jadi di sini minimal dari permintaan turun yaitu sebanyak 3200, kemudian persediaan banyak sebanyak 140. Nah, yang dicari adalah nilai minimal atau nilai terkecil dari kedua persamaan di atas, yang dimana yang nilai terkecilnya yang didapatkan adalah 0,2142. Nah, menurut fungsi keanggotaan himpunan produksi barang berkurang pada persamaan di atas, maka diperoleh persamaan berikut, yaitu rumusnya adalah Zmax dikurangi Z1 per Zmax dikurangi Zmin sama dengan A1. Nah, untuk nilai yang dicari adalah nilai Z1. Jadi, untuk A1 nilainya adalah 0,2142. Kemudian Zmax dikurangi dengan Zmin, yaitu 5000 dikurangi 1000 sama dengan 4000 dikalikan dengan nilai A1, yaitu 0,2142, yang kemudian akan dikurangi dengan nilai Zmax, yaitu nilai Zmax sebanyak 5000 dikurangi 0,2142 dikali 4000 tadi, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Sebanyak 5000 dikurangi 856 sama dengan 4143 untuk Z1. Kemudian masuk untuk rule 2, yaitu jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Nah, untuk A2-nya sama dengan mu permintaan turun yang dilambangkan dengan X dan persediaan sedikit Y. Nah, yang dicari juga adalah nilai dari minimal dari kedua persamaan di atas. Dari kedua
himpunan fusi di atas. Untuk permintaan turun sebanyak 3.200, diperoleh nilainya adalah nilai himpunan keanggotaannya adalah 0,2142. Kemudian untuk persediaan sedikit sebanyak 140, diperoleh nilai himpunan keanggotaannya yaitu 0,7333. Sehingga nilai minimal dari kedua himpunan fusi tersebut adalah 0,2142 yang kemudian akan dimasukkan ke dalam rumus produksi barang berkurang, yaitu Zmax dikurangi Z2 dibagi Zmax min dikurangi dengan Zmin sama dengan A2. Dan seperti yang tadi, untuk rumus Z2 nya adalah Zmax dikurangi A2 dikali Zmax dikurangin Zmin sama dengan nilai Zmax adalah 5000 dikurangin A2 untuk himpunan produksi barang berkurang di atas yaitu 0,2142 dikalikan dengan Zmax dikurangi Zmin yaitu 5000 dikurangi dengan 1000, sehingga diperoleh hasil seperti ini yaitu 5000 dikurangi 856 sama dengan 4143 untuk Z2. Kemudian kita akan masuk ke Z3 yaitu jika permintaan naik dan untuk row 3, jika permintaan naik dan persediaan banyak maka produksi barang berkurang. Jadi diperoleh yaitu untuk A3 nya sama dengan mu permintaan naik X dan persediaan banyak kemudian dicarilah nilai minimal dari permintaan naik dan persediaan banyak, yaitu untuk permintaan naik sebanyak 0,7857 untuk fungsi keanggotaannya, sedangkan untuk persediaan banyak yaitu 0,2666, sehingga diperoleh minimalnya yaitu 0,266. Nah, menurut fungsi keanggotaan himpunan berfungsi barang bertambah pada persamaan di atas, maka diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu Z3 dikurangi Zmin dibagi Zmax dikurangi Zmin sama dengan A3. Nah, yang dicari adalah Z3, maka diperoleh rumus seperti ini, yaitu A3 dikalikan dengan Zmax dikurangi Zmin ditambah Zmin. Kemudian kita akan dimasukkan nilainya yaitu A3 0,2666 dikalikan dengan 5000 dikurangi 1000 ditambah 1000, sehingga diperoleh hasil yaitu 1055,4 ditambah 1000, sehingga Z3 nya sama dengan 2066,4. Kemudian masuk ke rumus 4 yaitu jika permintaan naik dan persediaan sedikit maka produksi barang bertambah. Nah, untuk A4 nya yaitu mu permintaan naik dan persediaan sedikit, sehingga yang dicari adalah nilai minimal dari permintaan naik dan persediaan sedikit, sehingga diperoleh nilai himpunan keanggotaannya yaitu 0,7857 untuk permintaan naik dan 0,7333 untuk persediaan sedikit. Kemudian dicari nilai minimal dari kedua himpunan keanggotaan tersebut, sehingga yang didapatkan adalah 0,7333. Kemudian kita akan masuk ke rumus untuk Z4, yaitu Z4 sama dengan Zmin dibagi Zmax dikurangi Zmin sama dengan A4. Kemudian terperoleh rumus untuk mencari Z4 yaitu A4 dikalikan Zmax dikurangi Zmin ditambah Zmin. Nah, kemudian untuk nilai A4 nya adalah 0,7333 dikurangi 5000 dikali 5000 dikurangi 1000 kemudian ditambah dengan 1000, sehingga didapatkan persamaan seperti berikut, yaitu 2933,2 ditambah 1000, sehingga diperoleh Z4 nya yaitu sebanyak 3933,2.
Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu difusifikasi. Pada metode Sakamoto, untuk menentukan output rate digunakan difusifikasi rata-rata terpusat, yaitu untuk Z sama dengan A dikali Z1, Z sama dengan A1 dikali Z1 ditambah A2 dikali Z2 ditambah A3 dikali Z3 ditambah A4 dikali Z4 dibagi dengan A1 ditambah A2 tambah A3 ditambah A4. Kemudian kita masukkan angka dari A1 Z1, A2 Z2, A3 Z3, A4 Z4 ke dalam rumus, yaitu 0,2142 dikali 4142 ditambah 0,2142 dikali 4143 ditambah 0,2666 dikali 2066,4 ditambah 0,7333 dikali 3933,2. Nah, kemudian dibagi 0,2142 ditambah 0,2142 ditambah 0,266 ditambah 0,733. Nah, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 887,2164 ditambah 887,4306 ditambah 550,90224 ditambah 2884,2156 dibagi 1,4283. Kemudian hasil penjumlahan di atas yaitu 5209,7648 dibagi 1,4283, sehingga hasil akhir yang diperoleh adalah 3.647,5284. Nah, jadi dari hasil di atas, jumlah barang yang diproduksi menurut metode Sakamoto dari perusahaan tersebut adalah sebanyak 3.647,5.284 kemasan. Nah, sekian untuk penjelasan saya mengenai metode Sakamoto beserta contoh kasusnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.